Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau Pak Budi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada attala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa numuddu lahu minal 'adabi madda wa narisu ma yaqulu wa yatina farda wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza fala taj'al 'alaihim innama na'uddu lahum adda yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wahda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tansakkul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda innal ladina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu mudda wa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min adin aw tasma'u lahum rikza. Shadaqallahul azim. Baik, mau Pak Manto. Maka apakah kamu memperhatikan orang yang kafir pada ayat-ayat kami dan dia berkata, pasti aku akan diberi harta dan anak. Baik, ini mungkin kisah terakhir sebelum nanti kesimpulan dari surat Maryam. Kisah terakhir ini, ayat ini turun gitu. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan pasti akan diberi harta atau anak, diberi kekayaan nantinya. Ada fotonya di situ, terangannya? Tidak ada. Jadi ini ada dua orang, si A dan si B. Ayat ini turun. Si A dan si B ini menagih utang. Tagih hutang. Nah, si A, si B. Si B menagih hutang ke si A, kan? Kemudian karena sesuatu hal, si A ini yang ditagih ini malah bilang, aku tidak akan melunasi hutangmu
sebelum kamu si B ini kufur terhadap Muhammad. Ini kejadiannya di zamannya Rasul, ini kan? Jadi si A ini orang kafir. Al-As bin Wa'il. Oh, Al-As bin Wa'il. Wa'il. Nah itu ini Al-As itu yang ini nih orang yang kafir. Saya lupa namanya. Satunya Kabab atau siapa itu loh. Orang kafir ya. Wah ini orang yang kafir, ini orang yang Muslim. Ini nagih utang ke sini. Yang ditagih utang, oh berarti dari dulu mas seperti itu ya orang tagih utang ya. Iya. Ya ini nagih ini ke sini. Ya. Keren kan sing diutang ya. Aku tahu. Ya coy. Ini tak baca loh. Oh. Ya ini ngomong ini. Si tagih orang kafir ini padahal ya. Ngomong. Ya tak bayar. Syaratnya harus kamu kufur terhadap ajaran Rasulullah dan Muhammad. Ini jelas tidak mau ini. Oh enggak, saya tidak mau. Terus sampai mati pun aku tidak akan kufur terhadap ajarannya Muhammad. Ini bilang gitu. Nah kemudian dia ngomong, kalau toh nanti kita bertemu di hari kebangkitan, kemudian saya punya ini harta dan anak, ya kan? Jadi bangkitkan nanti aku punya harta, nanti aku lunasi. Nah ini kemudian turun ayat ini. Jadi sombong ini ya. Ya memang sifatnya orang seperti itu ya, memang ini ya. Ada ternyata ya. Nah kemudian turun ayat ini. Maka apakah kamu telah melihat orang kafir? Nah ini kan orang kafir. Orang kafir kepada ayat-ayat kami. Dan ia mengatakan pasti akan diberi. Pasti akan diberi harta. Nah itulah ya, jelas ya, nyambung ceritanya ya. Dia janji seperti itu, tapi yakinlah punya harta nantinya. Ya. Nah lanjut teman-teman. Apakah dia telah melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Nah itu, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang dia tahu kalau pasti nanti akan diberi ini, diberi itu? Ya kan? Apakah ia melihat yang gaib, kemudian ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb-nya yang Maha Pemurah? Ini luar biasa ini ya. Jadi kisah-kisah seperti ini yang mendasari sebuah ayat itu turun, asbabun nuzulnya. Kan nama atau latar belakang, terutama ya orang-orang person yang masuk di dalam Al-Quran, kan pasti orang luar biasa. Iya kan? Nggak ada orang biasa-biasa masuk di Al-Quran. Luar biasa salahnya, luar biasa baiknya. Nah, jadi dua orang ini kan luar biasa. Ya kan? Padahal si ini tuh budak. Orang yang muslim kan budak padahal. Ini orang merdeka. Kan luar biasa budak bisa menghutangi orang merdeka. Ya kan? Perjuangannya kan luar biasa. Orang tukang pengrajin apa itu loh, nggak salah dia. Nah ini disampaikan seperti itu, sini udah aneh-aneh mikirnya. Nah orang-orang seperti ini kasihan, sudah miskin, punya utang, nggak, terus omongannya terkait dengan akhirat luar biasa lagi, ya kan? PD-nya luar biasa, nah itu kan. Nah ini mungkin terjadi di saat kita kan. Ya, sudah ekonomi di dunia nggak karu-karuan, ilmunya sedikit. Nah, ngomongnya luar biasa. Nah, ini kan seakan-akan akhirat itu miliknya. Allah itu sudah kenal sama dia. Ya, ya kan? Ya kan dia mau ya. Ini cerminan yang terjadi saat ini. Terus lanjut Sama sekali tidak. Kami akan mencatat apa yang dia katakan. Dan kami benar-benar akan memperpanjang asyab untuknya. Nah, ini jawaban dari Allah. Tidaklah. Kami akan menulis apa yang dia katakan. Ini. Dia kan ngomongnya macam-macam. Seperti ngomongnya orang Yahudi ya. Terus apa itu yang ngomong? Enggak, kita masuk neraka paling berapa hari tok. Kemudian keluar lagi. Ya kan? Seperti itu. Nah itulah. Itu yang diyakini mereka. Jangan sampai keyakinan-keyakinan seperti itu atau perilaku seperti itu ada pada kita.
Nah, ini ya. Dan kami akan memperpanjang azab untuknya. Lanjut. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu. Dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Nah ini ya lanjutannya. Baik, sampai sini ada yang disampaikan? Tidak boleh utangi. Boleh ngutangi. Boleh. Lah itu. Makanya kita tahan resikonya ya. Nah, ya kan? Kita kan harus mitigasi resiko. Meminimalisasi resiko. Kalau enggak, kita malah kalah nantinya. Ini kan. Cuma tidak usah kasih aja. Nah, enggak resiko. Iya, iya. Hal yang diharamkan kan? Gitu, resiko daripada resiko. Enggak. Iya mana ya? Om mantau nguntangi orang Islam aja. Islam apa, Bos? Baik ini ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini yaitu apa terkait dengan utang piutang dan kemudian karakter orang seperti itu ada. Kasihan orang seperti ini. Miskin dunia, miskin akhirat. Ya hanya menang di angan-angan saja. Hanya kaya di angan-angan, ya kan? Sampai ngutangi karena apa? Dalam ngutangnya sana. Sampai sing ngomong iku siapa? Putus sampean oleh aku hatiku wis udah kayak blek lho. Iya. Nah itu ya. Kalau sahabat, besok. Itu ya. Itulah pelajaran untuk kita. Baik, lanjut. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Hanya dan mereka telah ini seperti ini. Ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, ya kan? Terus kalau tidak percaya akhirat pasti dia punya sesembahan lain, ya kan? Gitu ya. Dan berharap, sama-sama berharap dong, berharap sesuatu yang tidak benar, ya kan? Lanjut. Sama sekali tidak kelak mereka sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka dan mereka sembahan-sembahan itu menjadi musuh bagi mereka. Jelas ini ya. Jelas kalau toh tidak mengikuti ajarannya Rasulullah mau mengikuti siapa lagi? Ini penegasan jadi suatu perilaku yang seperti itu pasti ada dasarnya. Dasarnya apa? Ini kembali lagi kan dasar keimanannya. Dia meyakini terhadap meyakini sesuatu yang seperti apa. Kan sama-sama dua orang ini sama-sama meyakini kan. Yang satunya meyakini yang benar, satunya meyakini yang salah. Satunya meyakini terhadap Tuhan yang benar, satunya meyakini berarti ada aturan, ada zat, ada yang dipuja selain Allah. Ya, ya ini. Oh berarti apapun perilaku kita yang ternyata contoh yang kecil ini, tetap sampai ke dalam bahasan sesembahan. Ini kan? Itu loh. Jadi sama seperti kita saat ini. Oh bahaya. Berarti orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, wah ini potensi dia punya aturan sendiri. Ini kan runtun kan di sini. Nah, runtun kan. Itu mana ya? Ya, sampai ujungnya kalau kita kan itu kan hanya perilaku saja kan. Loh, nah, perilaku itu hasil dari pemikiran. Gak bisa ditolerir sama Allah. Ada kecuali taubat. Nah, masalah taubat kalau dia meyakini sesuatu yang salah terus, ya kapan bisa taubat? Masa benar terus. Ini ya, jadi sampai ternyata dampaknya sampai seperti itu. Dan kalau kita terdidik dengan seperti itu, kita akhirnya meyakini sesuatu yang bukan dari Allah. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Salah, merasa salah. Oh, sadar diri. Oh ya saya salah. Oh ya saya salah. Oh, namanya. Baik, dibantah oleh Allah di 81, 82. Tidak sesembahan mereka itu akan mengingkari penyembahan terhadapnya
dan mereka sesembahan itu menjadi musuh bagi mereka. Lanjut. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka dengan gigi kepada maksiat. Nah ini mulai berkesimpulan-kesimpulan ya. Setelah tadi mungkin rangkaian ayat sebuah kisah yang panjang, tutup dengan diskusi dua orang tadi yang sedang berhutang tadi, yang sebelumnya kisah para nabi. Kemudian di sini terakhir-terakhirnya ini, tidaklah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ini kembali kita kalau memahami ayat-ayat seperti ini, kita terbatas ya. Banyak soalnya yang kita tidak ketahui terkait dengan ayat ini. Maksudnya gini, ada potensi pemikiran negatif dengan ayat ini. Ya kan, Allah kok menyuruh setan-setan untuk orang kafir. Ya kan, kok gak menyuruh malaikat-malaikat untuk membenarkan mereka. Nah, ini kita tidak boleh pikiran benar. Nah, kita tidak boleh memahami berawal dari ayat ini. Oh, ternyata ada latar belakangnya ruwet dan sama seperti yang ayat yang disukai Pak Manto, sekalian saja tutup mata, telinga, hatinya tutup sekalian. Lu kok seperti itu? Allah katanya maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya. Kok malah ditutupi semua? Iya sebelumnya ditutupi, sudah dikasih ini, dikasih itu, kayaknya nggak ngerti ya. Sekalian saja Pak Manto ya. Nah itu ya. Nah masalah titik itu loh, kapan Allah akan seperti itu? Karena kalau sudah sampai sumun bukmun umyun, ini kita tidak bisa apa-apain sudah, ya kan? Nah, kita harus tahu diri di mana batas itu sehingga kita tidak sampai masuk ke sana. Kita menghindari batas-batas itu kan? Sama seperti ini, kita menghindari bahwa Allah akan mengirim setan-setan untuk orang kafir ini. Jangan sampai kita sampai seperti itu. Nah ini ya itu. Ya pemikirannya. Ya kan? Kalau kita potong ayat seperti ini, celakalah bagi orang yang sholat. Itu ayatnya kan. Satu ayat itu celaka orang yang sholat. Ngapain sholat Pak Manto ya? Dasarnya Quran lagi kuat. Iya. Baik ya. Nah ini kita pahami seperti itu. Nah, inilah menariknya belajar Al-Quran seperti ini. Sekalian, artinya ini identik, nadanya, maknanya identik dengan sumun umun bukin kan? Iya. Iya kan identik kan? Juga udah sekalian. Juga ada ayat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Ya. Wah sekalian sudah. Ya kan? No, ternyata ada ayat ini juga. Allah mengirim setan-setan. Kirim yang baik-baik enggak mau. Ya kan nanti dibinasakan. Nah iya. Sama coba seperti kita. Jadi kasih Al-Quran enggak mau baca. Ya kan? Sudah dikasih penceramah-penceramah tidak mau mendengarkan, ya kan? Sudah dikasih buku-buku tidak mau baca. Enaknya diapakan? Kasih musibah, ya, goyang-goyang gini, ya, tetap tidak mau, kan? Ya sudah tahu terserah Allah nantinya. Nah itu loh logikanya sederhananya seperti itu, ya. Ini coba mendorong mereka, ini kan kesannya kan negatif sekali kan? Mendorong mereka agar berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh lagi, ya kan? Ya kan? Baik, sampai sini ada yang sampaikan? Andika? Ya, benar, loh sama. Innama ini yang dipakai ilmunya orang. Innamal a'malu binniyatillah. Tahu kan? Hadis itu kan. Innamal a'malu, jadi perilaku berdasarkan niat. Ya kan? Orang kafir, orang Yahudi itu yang namanya Izen itu, Ishak Izen itu tahun 90-an itu nyari niatnya dipengaruhi karena apa? Dia punya teori bagus itu. Sehingga ketika ada orang di sini, jalan ke sini, ya kan?
Kalau jalan ini kosong, dia nggak bawa apa-apa. Nol. Tapi ketika dibawa iklan, ada iklan. Mungkin di sini dia beli sesuatu. Padahal di sini tidak ada niat sama sekali. Ya kan? Tidak ada niat sama sekali. Ya kan? Karena iklan mungkin dia beli. Walaupun hanya 10% orang yang beli ini. Ya kan? Kalau nggak ada niatnya nggak kira beli. Walaupun tidak ada niatnya. Ini yang dipengaruhi orang yang tidak ada niatnya. Orang yang tidak berniat sama dia. Makanya itu dicari sama dia. Inna malu biniat itu ilmu kita. Tapi niat itu dipengaruhi oleh apa? Oh, dipengaruhi dengan iklan. Ya, Manto. Makanya iklan selalu cewek, Pak Manto ya. Iya. Pasti ya. Ya, kan? Karena dia tahu Menarik. bahwa pemegang uang, teori dasarnya pemegang uang itu laki-laki. Nah, itu. Itu Manto. Iya. Itu teori dasar memang surat-surat pegang uang laki-laki. Oh, bensin Hah? iklan ini kan berulang-ulang. Hah. Kayak dulu saya lewat di ini dulu kayak menarik. Loh, lah iya, apapun di sini, ya kan apapun di sini Iya. yang mengganggu itu, Yang jual. bentuk iklan, bentuk ini. Kemarin yang jualan apa yang Pokoknya dirobong ya. setelah menabung. Loh. Nanti kamu lihat di Mojokerto setelah jembatan Mertek itu, setelah jembatan Mojokerto itu sebelah kiri jalan dari Surabaya, itu ada dawet itu, lo tahu dia, loh, Mampir. Sampai nabrak. Paling sampean gak cerita masalah ibu nih, masalah anak Ibrahim paling ngelirik sampean. iya. Pertama ada dawet, ada yang jual cantik, dua lo kok cantik lagi, mampir akhirnya, ya. Loh, mana Anda ada keinginan dia, Pak. Nah, ini loh, ini yang dipakai sama kalau sekarang dipakai dengan teori marketing penjualan, ya kan? Ini makanya itu. Nah, di sini kemudian, oh berarti faktor eksternal apa informasi di sini kalau ini. Oh makanya di Islam itu ada ini jaga mata, jaga apa lagi? Hati. Ini terakhir hati terakhir. Ini hati yang terakhir ini. Jaga mata, masalah jaga mulut, Telinga. jaga telinga, maka hatimu akan terjaga. Oh, ternyata seperti ini. Ya, apakah ada orang yang melewat sini tidak beli apa-apa? Ya ada. Entah karena dia tidak memperhatikan itu atau karena niatnya kuat. Ya kan? Dia tidak memperhatikan ini, ya kan? Gampang aja, tidak lihat penjual dawet ya. Nah, terus aja. Ya, itu ya dipakai sama mereka, ya kan? Dipakai sama mereka. Nah, itulah. Baik, sampai sini. Lanjutan. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Jelas ini ya. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena mereka punya perhitungan sendiri. Lanjut. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada yang Maha Pengasih sebagai rombongan yang menghadap kepadanya. Baik, kembali ke ayat 84, sudah kejadian seperti itu, tidak enak seperti itu. Kan responnya ya harus bagus. Ya kan, karena itu sudah ada yang pertanggungjawaban, Allah yang punya pertanggungjawaban. Kita gimana kalau di sini nagih enggak? Kalau kisah ini ya, kalau misalnya diruntutkan sampai di sini terakhirnya di sini, ya sudah enggak dikasih ya sudah selesai. Ya pasti kamu akan dapatkan pertanggungjawaban sendiri. Kita responnya apa ya? Sudah ada. Ya berdoa untuk kita, semoga dia juga dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya kan? Baik.
Dan 85, nah ini mungkin kesimpulannya, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai putusan yang terbaik. Jadi kemarin ya, Maha Pemurah ini muncul terus ya. Dari satu surat ini yang dibahas hampir 90% mungkin asma Allah yang Maha Pemurah ini. Ya. Nah, lanjut. Dan kami akan mengirim orang-orang yang gemar berbuat dosa ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Jelas ini ya. Terus? Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Nah ini ya, ini luar biasa ini ya. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang mengadakan perjanjian di sisi Rabb-nya. Artinya perjanjiannya apa? Syahadat. Satu, yang kedua. Jelas itu syahadat jelas. Mungkin ya syahadat dan segala konsekuensinya. Menjalankan kewajiban-kewajiban. Ya perintah, larangan, pokoknya syahadat dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Bahkan ya, kamu. Iya, di sini bentuknya seperti itu. Menjalankan perintah-perintah. Ada fotonya. Mengadakan perjanjian dengan Allah ialah menjalankan segala perintah Allah dengan beriman dan bertakwa kepadanya. Nah kalau kita mengaca kalau kita mundur lagi kisah-kisah di dalam surat Maryam ya jelas, ya kan, apapun lingkungannya, tantangannya, ya perjanjian dengan Allah yang harus ditegakkan. Sampai kepada kasus kecil antar manusia ini, yang dulu-dulu kan satu orang melawan banyak orang kan, para nabi itu kan, ya, kisah nabi-nabi yang sebelumnya kan banyak orang, ya kan. Ini kalau kisah yang terakhir satu orang sama satu orang, iya kan satu orang sama orang. Tapi di sini ya tetap tegakkan, walaupun sekecil apapun perjanjian dengan Allah itu tegakkan. Kita sama-sama berusaha ya. Kita sama-sama berusaha. Nah ini orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Ya, seperti itu. Ya, tidak kembali lagi. Syahadat kita atau sholawat kita. Ya kan? Syahadat kan mengandung dua kan? Allah dan Rasulnya. Itu harus tampak pada setiap perilaku kita, harusnya seperti itu. Ini teman-teman ya. Terus kita apa kan tidak boleh salah? Ya mungkin aja salah gitu. Namanya manusia. Manusia ketika salah terus mau ngapain? Ya. Baik, jadi syafaat itu memang seperti itu, cari seperti itu. Caranya mendapatkan syafaat ya, itu dengan menegakkan perjanjian dengan Allah. Gimana caranya? Masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya kan? Baik, ada tambahan nanti ya? Ini sholawat gimana Pak Wanto? Ayo. Nah, itulah. Sering sholawat, tapi ya sholawat itu harus berdampak. Gitu. Harus berdampak dalam aktivitas kita. Masa lewat dawet diselawati tiba-tiba minggir ya? Itu berarti kan nggak cocok antara lisan dan itu Pak Wardi itu dari Jombang ya? Oh berarti lihat kanan makanya bro lo. Tak cerita selama ini. Pak Manta ini gimana Pak Manta? Tak cerita Pak. Tua betik ya. Iya, memang dapatnya itu kalau dari Surabaya sisi kiri. Ngomongnya nyabrang maju mundur. Saya dapat. Dari sisi kiri. Makanya ketika dari Jombang, beliaunya lihat kanan, nggak tahu depan ada sesuatu. Iya, maksudnya. Wah, gitu. Itulah. Ya, sholawat juga seperti itu. Lisannya nyampaikan, ya tangannya dan harus kakinya. berdampak. Bukan hanya Lisan saja. Itu sudah di Quran juga apa kamu beriman, mengaku beriman kalau tidak diuji ya. Bagus.
kata bagus baca selawat. Mm-mm. Kan nggak berdampak juga. Iya. Pertanyaan. Mm-mm. Walaupun sholawat sendiri itu mempunyai apa fadilah atau keutamaan juga, ya kan? Baik ya. Ya artinya memberikan Allah kan janji satu kali salawat kita akan memberikan 10 kenikmatan untuk kita. Nah itu kenikmatan itu apa? Ya kan? Paling untuk menjalankan salawat itu sendiri. Menjalankan sholat itu sendiri apa? Ya menjalankan sunah-sunahnya itu sendiri. Ya. Baik. Lanjut teman-teman. Judul kepalsuan ajaran bahwa Tuhan mempunyai anak. Dan mereka berkata, yang Maha Pengasih mempunyai anak. Lanjut. Sungguh kalian tidak mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Terus? Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Terus terakhir 91? Karena mereka mengklaim Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ini loh yang menarik ketika ada ucapan selamat Natal ini. Natal itu apa? Natal itu lahir tuh. Nah, itu. Selamat itu apa? Kita ngomong bahasa kita aja. Menyetujui. Selamat Pak Manto punya istri 2. Itu sudah. Setuju. Loh, saat ini loh. Kan enggak setuju kan? Berarti loh, selamat buat apa ini? Oh, saya enggak ulang tahun, saya enggak punya istri 2 kok. Mesti kan membantah kan? Ya kan? Kalau kita ucap, kita bahasa kita aja lah. Selamat. Selamat terhadap apa? Selamat kita kadang-kadang mengucapkan selamat pagi, siang, sore aja diprotes. Ya kan? Selamat pagi, oh selamat siang sekarang. Iya kan? Kalau enggak setuju kan pasti ada sanggahan kan? Berarti kalau kita mengucapkan selamat, berarti kita sudah setuju terkait dengan materi setelah selamat itu apa? Membenarkan kalimat atau kata setelah selamat itu loh. Selamat pagi, oh berarti kita benar berarti sekarang pagi. Ya kan? Selamat atas pernikahan yang kedua, oh berarti kita setuju, berarti selamat tidak ada bantahan. Nah, kemudian ini selamat Natal. Ya kan? Natal itu apa? Kelahiran bagi Tuhan mereka. Nah, kemudian kita menyetujui dengan seperti itu. Sangat bertentangan dengan ayat ini. Allah aja menyampaikan, ya kan? Hampir-hampir langit terpecah karena ucapan itu. Nah, kok kita tiba-tiba menyetujui. Isa itu Tuhan. Nah iya, menyetujui bahwa Tuhan itu punya anak. Secara keseluruhan menyangkut ini berarti ya. Iya, lu sangat bertentangan sekali. Ya kan? Kalau Allah menyampaikan seperti itu, betul kita sama dengan kalau kita mendoakan orang kafir yang sudah meninggal kebaikan gitu. Mau jelas-jelas orang kafir mati pasti disiksa kok. Ya kan? Tiba-tiba kita mendoakan kebaikan, dapat apa kan? Ya, dapat ampunan dosa, tidak mungkin dapat ampunan dosa. Ya mana ya? Itu sunatullah sudah di Al-Quran seperti itu memang. Ya. Nah ini ya waspada ya. Terus kalau kita lain-lainnya apa lain-lainnya? Yes, ucapan-ucapan keagamaan lain itu juga, ya kan? Kalau ucapan keagamaan mungkin langsung Tuhannya ya. Nah itu ya. Nah ini ya jangan sampai kita apa ya melawan Al-Quran, melawan Allah itu sendiri. Ini tidak masalah mau dikatakan seperti apa ya. Ini waspada bahaya, ya kan? Itu ya. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Itu hal yang luar biasa sekali gitu loh. Ya. Baik, ada tambahan nanti Kak?
Kalau merayakan termasuk. Oh, itu sudah kena. Ya, ada tangga. Hah? Kemarin itu mana? Saudara. Penatalan. Nah, lu kan sama. Akhirnya kena hadis kalau itu. Hadis apa Pak Manto? Hadis apa? Ikut apa? Itu Jun. Itu Oh, iya. Hadis tasyabuh, menyerupai. Iya kan? Menyerupai kaum berarti kamu termasuk kaum itu. Gitu Manto ya. Nah, itu. Ini kalau masalah kita waspada bener. Karena itu jaminan kita masuk surga itu. Kan syahadat pertama, sholat sampai yang terakhir. Itulah, bukan kita yakin, tapi kita bukan pesimis juga. Tapi kayaknya kok tidak ada apa-apanya gitu loh. Iya kan? Coba, pahala sholat, puasa, zakat, sampai haji. Kira-kira nyampe nggak di depan mizan tadi? Ya memang mizan, kemudian mizan nanti sholatnya yang ditimbang. Yang sangat diperhatikan kan? Artinya kan bener-bener apa syahadat kita itu benar-benar kita jaga bener agar tidak rusak sama sekali. Kalau rusak bahaya ya. Hal seperti ini yang merusak itu. Pas mau dari nama lagu sendiri ada Indonesia dari tren itu. Ya itu ya mana ya. Ya seperti itulah. Makanya waspada kita terkait dengan akidah kita ya. Karena memang kunci surga kita gitu. Ya mana ya. Makanya itu Pak Manto ya apa bersyukur kadang-kadang diletakkan di situ ya, dikerjakan karena baca luar biasa ajarannya nggak bener ini. Itu Pak Manto itu ingkari. Oh, Tahul jannah. ya ini Kuncinya aja. surga. Ya. Jadi Pak Manto benar-benar tahu daripada kita. Tiap hari baca, wah ini salah ayat ini. Wah ini salah ini ayat ini surat ini salah ini, ya kan? Penyita Al-Quran mawon bos. Baik, lanjut. 93 ya. 93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Ya kan abdan. Nah ini ya seorang hamba. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali datang kepada yang penguras seorang kembali lagi. Oh, tapi kita hamba toh. Luar biasa berarti. Saya ingat betul, nih, makanya itu saya suka betul sama Raden Ajeng Kartini itu. Ya kan? Panggil aku Kartini saja, itu judul bukunya. Mau dibaca semuanya enggak banyak, hanya 300 halaman. Kesimpulannya kan dia gelarnya tinggi ya. Gelar tertinggi adalah hamba. Wah, kan luar biasa kan itu. Gitu ya. Baik. Luar biasa itu. Ini memang apa ngajinya apa dan Ajeng Kartini itu sampai sini Allah alam ya. Baik, lanjut. Sungguh Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Baik, lanjut. Dan masing-masing mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Terus? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kalau Allah akan Maha Pengasih akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Nah, kalau kita sudah di penghujung surat seperti ini, ketika mengambil kesimpulan yang awal-awal tadi, itu sudah mulai kesimpulannya. Coba rangkaikan dengan kisah sebelumnya. Materi sebelumnya soal itu tentang terkait dengan kisah para nabi, tentang terkait internalnya gimana,
eksternalnya gimana, ya kan? Oh tidak hanya para nabi saja, ternyata juga manusia juga ada contohnya, ya kan? Apa ini? Oh ternyata kita hanya seorang hamba. Kesalahan terbesar ada kesalahan akidah. Ini kan, sini kan kesalahan terbesar ada kesalahan akidah. Kalau di sini dicontohkan Allah punya anak, Tuhan punya anak, ini akidah fatal itu ya kan. Tenang, nanti kita akan datang sendiri-sendiri, akan mempertanggungjawab sendiri-sendiri. Jangan ikut-ikutan, pasti ada perhitungannya. Ini loh. Dan gelar terbaik adalah hamba, ya kan? Hamba itu yes, ikut saja hamba itu. Ya. Dan kemudian 96 ditegaskan lagi, inna sesungguhnya, sungguh orang-orang yang setelah tadi kisah-kisah yang panjang tadi, ya kan, dan segala kesimpulannya ditegaskan di sini, sungguh kuncinya orang yang beriman dan beramal. Nah, ketika kita ngomong iman di sini, kita sudah paham, oh ternyata, belakang itu luar biasa kisahnya. Sehingga ngomong iman di sini benar-benar berkeyakinan benar bahwa Allah itu ada, akhirat itu ada. Terus meyakini apa yang diturunkan oleh Allah itu benar. Bahwa kita harus punya strategi agar kita mendapatkan akhirat itu seperti apa. Ya kan? Iman ini berarti benar kita. Ya kan? Orang yang beriman kemudian beramal soleh. Nah ini sudah klop ini antara pemikiran, antara otak dan tangan ini nyambung. Ini contohnya tadi kan. Sholawat gimana ya? Sholawat kalau bisa berdampak. Karena ini sholawat itu meyakini. Ya kan? Ngapain kita mendoakan Rasulullah karena tidak meyakini ajaran Rasulullah itu benar. Ya, seperti itu. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu, iman ini adalah otak, masalah yang keyakinan di dalam, ya kan, non material. Yang amal soleh itu dampaknya yang tampak, yang berdampak ini. Dua-duanya salah satu tidak bisa, salah satu berdiri sendiri tidak bisa. Beriman kok tanpa beramal soleh, ini tidak bisa. Beramal soleh tanpa beriman yang dimana bukan nanti ujungnya bukan beramal soleh, beramal toleh. Iya kan, malah toleh aja ya kan. Ya, seperti itu ya. Nah, beramal soleh, kisahnya juga tahu gitu. Oh ternyata orang seperti ini. Godaannya, jangan harapkan orang beriman dan beramal soleh itu enak-enak saja jalannya. Tidak, para nabi dulu seperti itu. Godaannya banyak, tantangannya banyak. Apakah dengan tantangan itu kita dihinakan oleh Allah? Enggak. Lagi itu adalah peningkatan derajat dan penghapus dosa. Jadi dosa kita banyak, wallahu a'lam, mungkin iya, ya kan? Sehingga kita perlu dihapus, perlu diselesaikan urusannya di dunia ini. Agar nanti kembali akhirat kan, enak tuh bawahnya. Doanya tanpa hisab di sini tidak mau diuji. Lah iya, gimana nantinya ya kan? Ya ini ya jadi klub iman dan amal soleh. Kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan di hati, dalam hati mereka kasih sayang. Oke, lanjut. Maka sesungguhnya kami telah memudahkannya Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu dapat memberi kabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Kalimat coba sate. Maka sesungguhnya fa innama, ya kan? Maka sesungguhnya telah kami mudahkan. Yang bilang memudahkan yang punya Al-Quran. Iya mana? Ya. Dan tiba-tiba banyak manusia ngomong susah Al-Quran. Gagal belajar. Nah, bahaya Al-Quran kalau tidak dibaca. Orang kafir, orang barat, orang kafir baca Al-Quran dapat hidayah di mu'alaf. Kita sudah mendapat Al-Quran dari kecil malah tidak dibaca, takut malah. Ya kan, takut yang ini, takut yang ini. Kalau menafsirkan
itu silakan. Kok ada ilmunya? Kita tidak menafsirkan, kita mengambil pelajaran dari para mufasir. Ini di sini dalam rangka kita mengambil pelajaran dari tafsir yang sudah ditafsirkan oleh para mufasir. Kemenak ini menafsirkan itu berapa di lembar, kalau di buku lama ada berapa, setengah lembar, setengah ini isinya kiai semua, nama kiai yang menyusun terjemahan ini. Kiai itu isinya itu, ya kan? Ini kita bukan dalam rangka menafsiri, kita dalam rangka mengambil hikmah dari hasil tafsiran yang sudah ditafsir oleh para kiai itu. Para kiai ustadz orang yang pintar-pintar itu, ya kan? kita sudah dimudahkan ya Pak, dimudahkan seperti ini. Kita tinggal baca saja, dan ini juga Allah memudahkan seperti itu, ya, dengan bahasamu, ya kan? Allah alam dengan bahasa Arab dimudahkan pada bahasa Indonesia. Alhamdulillah bahasa Indonesia itu 60%-nya itu juga bahasa Arab, ya kan? Nah, di sini berarti semua bahasa. Semua bahasa, sebenarnya semua bahasa. Memang bahasa bakunya itu bahasa Arab karena sebagai rujukan kalau ada apa-apa. Misalkan Pak Manto meyakini bahwa ternyata boleh nikah sampai berapa 12. Dari mana dasarnya? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 9, ya kan? Ayo rujuk ke bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya gimana? Ternyata bahasa Arabnya enggak gitu. 4, kalau enggak mampu 3, kalau enggak mau 2, ini daruratnya 1. Iya, tuh ya. Iya. Ditambah Jangan bukan 4 tambah 3 tambah, enggak salah. Ya kan? Ya itu fungsi lah di Nasrani enggak ada rujukannya, kitabnya sudah hilang. Rujukan bahasa aslinya enggak ada. Ya. Bahasa Ibrani ya nggak salah. Ya. Ya ini ya, agar tujuannya dimudahkan agar apa ini? Akal ya. Agar apa? Agar kamu ya, salah cetak ini. Agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Oke, ini para nabi. Boleh enggak untuk kita? Ya boleh. Ya, Wanto ya. Ya, Al-Quran ini informasi untuk kita yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, ngapain butuh informasi ini? Iya kan? Sederhana logikanya. Kalau orang yang tidak bertakwa, ya tidak butuh. Dia tidak ngerti lah perintah, dia tidak ngerti lah, tidak perlu. Dia tidak butuh perintah, dia tidak butuh larangan juga. Karena dia tidak harus mengikuti sesuatu dan tidak harus menghindari sesuatu, bebas. Iya, makanya di dalam hadis kan disebutkan, kalau kamu tidak punya malu, terusannya apa itu? Berbuatlah sesukamu, bebas. Nah, sekarang kondisinya seperti ini luar biasa ya kan. Kita yang sudah belajar sedikit-sedikit, apa penyakitnya? Ada penyakitnya. Penyakit ujub, riya itu tetap ada. Waspada itu. Ya kan? Sampaikan kemarin siapa yang menyampaikan. Ilmu yang kita miliki ini sekarang ini, walaupun sedikit, mengantarkan kita kepada kesombongan atau mengantarkan kita kepada ketundukan. Nah ini nanti ya kan. Dan kita sudah belajar dari dulu-dulu. Kalau ujian ya kita agak halus sedikit ya. Kalau ujian negatif sih senteng. Ya kan? Ujian yang positif ini yang bahaya. Ya mana ya? Diberi ilmu tiba-tiba, aduh saya lebih baik daripada semuanya. Nah ini sama seperti iblis. Ya kan? Iblis tidak berbuat jahat sama sekali loh waktu itu. Ya kan? Yang pikirannya aja yang salah. Nah ini ya, ini ya tetap waspada. Dimanapun kita tetap waspada. Terus, dan jadi fungsinya itu mudahkan agar memberi petunjuk, kabar gembira, ya kan? Yang kedua,
agar kamu dapat memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Ada, ya petunjuk Al-Quran juga kepada orang yang baik, kepada orang yang tidak baik. Ya, seperti itu ya. Baik, ada yang sampaikan tadi kah? Hah? Hmm? Hah? Yang saya rasakan sih Hah? ketika dapat ilmu Hmm? tentang resikonya itu bukan salah. Saya tahu ilmu sholat yang benar. Sholat sampingan sama orang yang sholat salah. Loh iya itu, bener. Loh itu yang harus dijaga itu. Itu yang harus dijaga. Ya bener ya. Yang harus dijaga. Itu loh. Jadi penyakit yang paling bahaya dari dalam kita sendiri. Makanya Imam Ghazali itu benar merinci penyakit hati ada 7 itu. Ya, ujub, riya, sum'ah, iri, dengki, apa lagi itu. Ada 7 beliau merincikan itu. Ya kan? Karena memang gimana ya, bahaya sekali. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Riya, takabur itu ya, itu sama seperti apa dia? Sama seperti bara api yang menempel pada kayu kering. Maksudnya apa? Udah terbakar. Iya, bukan. Udah tersebut. Kayunya kita bara api loh ya, apa? Mowo bukan bara api yang gini-gini. Tinggal Bukan arangnya, yang Mowonya mowonya itu loh. Iya. Nggak kelihatan asapnya, nggak apa, tiba-tiba sudah habis. Habis. Oh, itu. Nah itu loh, maksudnya itu. Jadi nggak kelihatan, tiba-tiba terus habis ini, nggak ada, jadi arang dan habis. Grogoti. Grogoti bener. Padha karo. Mm-mm. orang-orang teh. Iya. Padha karo nek kencing manis ini. Grogoti terus. Ya iya bener. Iya. Ujian terberat kita gitu. Ujian terberat kita makan enak. Kalau hasad apa hasad? Hah? Hasad. Iri dan dengki, hasad dan hasut ya. Iri itu kita sendiri. Tidak suka dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Iri. Kalau dengki, berusaha menghilangkan. Sisa tak wong. Berusaha menghilangkan kenikmatan itu agar tidak turun di bawah mana. Sudah melakukan tindakan ini dengki namanya. Santet dulu. Nah, kan? Seperti itu. Nah, mendoakan yang jelek. Seperti itu. Atau iya. Sakit hati. Toboyo no ibu. Nah itu ya. Quran sak maknai. Iku wis tenang kon. Nah ya. Jadi ini kesimpulan dari iya memang seperti itu, ya kan? Luar biasa. Makanya Om. Terus ngaji ya lihat dawet lah ya. Pada ngaji keliling kon. Keliling. Saya ada di situ pas perjalanan masuk kota itu karena nabrak tuh bagus. Iya coba kalau berhenti ya, main dipijitin Mbak, dari mana Mbak? Aku kesana. Iya itu, menor lagi itu. Iya. Di situ. Hanya dipasang kan ben menarik. Marketing ngono men. Gitu. Wah, ini lagi nggak tahu apa. Ya itulah jadi kita. Itu harus menjaga diri, benar menjaga diri. Ya kan? Yes, kita dengan kondisi seperti ini, makanya kadang dibayangkan ya kita nanti di hadapannya, belum di hadapan Allah di mizan itu, kita mau bawa apa? Gitu. Karena gini, semua itu milik Allah. Iya. Kita tidak ada apa-apa. Iya memang. Nyawa kita milik Allah. Tapi pertanggungjawaban kita atas nikmatnya sudah diberikan oleh Allah apa? Gitu. Oh, ya, kita sudah diberi. Salah sendiri Allah. Ngapain kita dihidupkan? Oh, masih tentukan di dalam mahfud ya. Nah iya, ya kan? Oh,
Oh, kita tidak mau hidup kok, ngapain dihidupkan? Nah, ini kan, Ya ada gara-gara. ya itulah. Jadi pemikiran yang salah seperti itu jangan diteruskan ya. Ya, Nabi Musa sampai kamu beradab. Lah, itu ya. Sebenarnya saudara doakan masuk bisa Pak Omar. Kita doakan. Karena baik ya. Ya. Nah, itu ya. Lanjut terakhir Pak Mantan. Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Maka kamu menemukan seorang dari mereka atau kamu mendengar suara mereka yang sama-sama. Nah, ini ya, dan berapa banyak telah kami binasakan kaum sebelum mereka. Mereka ini banyak ya. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Habis sudah ya kan? Atau kamu mendengar suara mereka dengan sama-sama? Sudah tidak ada, habis selesai sudah. Ya kan? Artinya itulah dampak negatif. Dampak negatif apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Coba kita lihat. Kaum-kaum yang sudah dibinasakan, benar-benar dibinasakan. Itu ujung-ujungnya akidahnya rusak. Ya kan? Semua yang akidahnya rusak. Nabi Lut. Oh, Nabi Lut. Walaupun homoseksual segala LGBT ya, tapi ujung-ujungnya ini yang rusak. Akidahnya. Penyembahan pada Allah yang rusak. Semuanya itu mulai dari setelah Nabi Nuh kan. Nah, itu Nabi Nuh malah habis semuanya. Ya, sampai kita ini. Nah, ini nikmatnya kita. Kalau dulu yang kaum dibinasakan, itu memang kaum per wilayah, nah, ya, per komunitas. Nah, dan dulu itu memungkinkan Nabi itu di masa yang sama wilayah berbeda. Sangat memungkinkan kan? Zakaria, Yahya, Nabi Musa, Ibrahim sama Lut, Nabi Ismail, Ishak, ya kan? Turun lagi Nabi Musa, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Khidir. Wallahualam Nabi Khidir punya jamaah ada ini, punya umat ada ini. Terus bawahnya lagi Zakaria, Yahya. Ya kan? Nah itu memungkinkan. Sehingga ketika mau diadab, nah Nabi Ibrahim sama Nabi Lutnya, kaumnya Nabi Lut diadab, Nabi Ibrahim enggak kena apa-apa. Ya santai saja ya kan. Nah kalau kita sekarang, ini dihitung oleh Allah satu umat. Iya. Rasulullah. Ya kan? Satu umat, satu kaum. Jadi kalau mau dibinasakan, ya habis. Kiamat itu. Ya kiamat itu nanti. Ya kan kalau habis itu nanti. Tapi uangnya sih jauh dewi. Ya nanti dibangkitkan kan, nah dibangkitkan kan sendiri-sendiri kan. Baik. Ya itu loh, kalau baca Al-Quran itu enak. Ini aman ya. Baik, ada yang sampaikan di sini. Di perjalanan kita ternyata tidak mudah, ya kan? Dan tetap ini tadi apa? Godaan yang terbesar itu memang diri sendiri. Godaan yang terbesar itu luar biasa. Ada yang sampaikan lagi guys? Seharusnya tadi misalnya orang salah ya dibicarakan. Yang muncul itu harusnya pertama, oh nanti saya tak kasih tahu. Tapi yang duluan tuh ini orang salah ya. Kadang-kadang apa? Ya ini sama. Ini ya, ini pengalamannya. Di musola sebelah itu kan kebongkar toh. Terus mau dibangun ya. Saya mau sholat maghrib isya kan di situ. Saya lihat tak ada papannya. Penyumbang. Ya, nggak ada nama saya ya. Nah, ya kan. Nah, saya tanya terusan ke situ yang menjaga itu Mbak Endang. Mbak, kemarin nggak dimintain itu dah. Dimintain Pak. Udah ditulis namanya.
Nah, itu loh Pak Manto ya. Gimana ini ya kan? Itu mikirnya mulai macam-macam. Waduh, ini pas tidak ditulis sama panitianya, ya kan? Kalau tidak ada tulisannya, ya, nah ini. Padahal semua ditulis ini semuanya sampai. Nah, jadi di situ masalah itu di sebelah itu ada papan besar itu. Di sini nyumbang uang, di sini nyumbang barang. Yang barang jelas berapa sak, berapa ini. Yang uang kok tidak ada ya? Saya tanya terusan, mana dimintain ya? Iya dimintain. Kok tidak ditulis? Nah ini kan antara masuk sana atau masuk ke sana, gitu kan? Aduh, nah, kita berbaik sangka aja ya. Ya Pak ya. Nah, dua-duanya kita bahaya, orangnya juga bahaya. Nah, seperti itu misalkan. Kalau kita mau berbuat baik atau kita mau berbuat kebaikannya Bu sama Andika ini, boleh tidak berbohong? Kalau berbuat baik. Oh itu mestinya dari Pak Manto. Enggak, bukan kok. Bukan dari saya, bukan dari Pak Manto. Ya. Padahal bohong itu diperbolehkan 3. Nah, itu. Kalau kita takut ria ya nggak usah ngaku. Nggak usah ngaku sama yes itu ya. Jadi itu teknisnya masing-masing ya. Teknisnya masing-masing. Kalau kita untuk contoh orang lain, ya Bapak, kok niatnya bukan ria? Iya. Hah? Ya. Enggak apa-apa, nyampe no tapi niatnya di orang lain itu. Kemarin tuh ada tulisannya, coba nanti kalau ke situ ya. Oh, yang uangnya ada tulisannya. Kalau salah sebelah apa? Tulisannya sih mana? Lah nanti di ini sana ya, ngadep sana kan? Ya. Sini kan tembok toh. Ini di sini temboknya besar ini ada. Dan di situ ada lucu lagi. Hamba Allah kasih nomor telepon. Aduh ini kasih nomor rapi gitu. Ini nomornya. Hamba Allah Hamba Allah. Ya lucu lah. Itulah ya kan. Itulah manusia. Tadi saya nyumbang pasir, nggak ngaku. Tapi begitu pasirnya nggak dipakai, loh aku nyumbang. Ya itu jaga diri kita ya kan, jaga diri kita masing-masing terhadap hal yang seperti itu karena sangat tipis sekali kan, sangat tipis sekali. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sama maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.